Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, seperti biasanya kita panjatkan dulu doa untuk saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian untuk bersolawat terhadap channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh viewer dan subscribe-ku yang berdoa untuk kebaikanku dan keluarga. Semoga kebaikan doa-doa kalian semuanya, Sabang sampai Merauke, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, yang nggak bisa aku ucapkan satu persatu, aku ucapkan terima kasih. Aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian tercurahkan juga atas kalian semuanya. Oke, mampir ngombe kali ini akan kita lanjutkan sebagaimana waktu-waktu yang lalu, dan sebelumnya aku akan membacakan ada komen bagus ya, komennya bagus banget dari saudara kita JH ya. Gini komennya, kalau kajian uraiannya yang malam panjang nggak apa-apa Gus. Tapi kalau yang pagi, kalau bisa itu yang jangan panjang-panjang. Maksimal setengah jam saja, karena kajian santai. Oke, terima kasih Mas JH. Di mana Anda berada, ini enggak dikasih tahu ya. Semoga kalau komen lagi dikasih tahu. Terima kasih masukannya yang sangat bagus ya, dan aku setuju banget karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi, itu namanya kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi gitu ya. Minum dulu supaya enggak terlalu dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kemarin sudah menjelaskan bahwa kalau kita mau mati, nanti kematian kita itu diperlakukan dalam perspektif yang Islam, maka seharusnya linear. Kehidupan kita juga harus sejak sekarang ini memposisikan diri dalam perspektif yang Islam. Itulah sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi kita memperlakukan hidup dan mati kita dalam perspektif Islam. Itu sudah kita kaji mampir ngombe 2 hari yang lalu kira-kira ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalian tentunya familiar dengan kata amal ya. Amal. Dan kalau kita ke surau, ke langgar, ke masjid, ke musola, itu ada kotak dan dikasih nama kotak amal. Walaupun orang tidak pernah menemukan bacaan di kotak itu, tapi orang menyebutnya kotak amal. Tapi tahukah bahwa amal itu sebetulnya masih mujmal loh. Belum khusus ya, belum khusus. masih mujmal ya. Oke, aku beberapa tahun yang lalu, sekitar ada 5 tahunan mungkin ya, kurang lebihnya, ketika almarhum bapakku itu wafat, itu para tetangga sepertinya mereka tahu siapa aku gitu ya. Meskipun aku tidak mendeskripsikan ke mereka,
Tapi mereka dengan cerdas ya tahu siapa aku gitu. Jadi semua prosesi eh, jenazah dari almarhum bapak itu di handling oleh tetangga ya, kerabat-kerabat terdekat ya. Dan setiap momen itu mereka minta izin kepadaku. Itu yang aku bilang, mereka sepertinya tahu siapa aku. Gitu. Yang aku masih ingat itu ketika kerandanya itu mau dikasih untayan bunga-bunga gitu ya, dihiasi bunga-bunga gitu. Oh, Mas, ini boleh nggak dikasih bunga-bunga? Terus aku bilang, oh boleh, enggak apa-apa, silahkan dikasih bunga gitu. Itu salah satu eh, contohnya yang masih aku ingat. Jadi mereka selalu izin ke aku. Artinya mereka tidak memperlakukan jenazah itu sebagaimana yang umumnya dilakukan gitulah ya. Jadi mereka mesti konfir dulu mana yang aku bolehkan, mana yang tidak gitu. Oke. Itu salah satunya tadi. Dan setelah selesai dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan, akhirnya sekitar itu siang, sekitar antara duhuran lah ya, kita berangkatkan ke makam dan kita makamkan gitu. Dan kita makamkan. Dan ketika proses pemakaman itu, aku bilang, tentunya aku sudah berkonsultasi dengan guru-guru Al-Qur'anku ya. Dan aku akhirnya mengambil sebuah keputusan. Jadi guruku itu hanya memberikan masukan, aku mengambil keputusan seperti apa itu, otoritasnya ada di aku ya. Setelah itu di makam aku bilang, Pak, tolong tidak usah diadani. Jadi jenazah bapak itu dimakamkan, didoakan, sudah gitu aja, tidak diadani. Waktu mau diadani itu artinya aku mengambil waktu adan yang seharusnya itu digunakan untuk diadani. Terus aku bilang, jangan diadani Pak gitu. Waktu itu aku gunakan untuk bercerita gitu ya. Dan cerita itu aku dapatkan dari sahabatku yang aku hingga sekarang kehilangan dia karena lost contact, yaitu Zulkifli ya. Ketika itu kami sama-sama dakwah di Makassar, dan Zul memang Arimatea Makassar, aku Arimatea Malang gitu. Dalam suatu perjalanan dakwah dia menyampaikan sebuah kisah. Dari sanalah aku mengerti kisah ini meskipun sedikit terlupakan. Itu siapa namanya seorang khalifah itu aku lupa ya. Jadi khalifah itu sedang dengan karavannya ya, sedang dalam safar perjalanan. Di tengah perjalanan itu tiba malam hari. Ya. Tiba malam hari. Tentunya mereka berhenti untuk beristirahat ya di tengah padang pasir. Ya. Beristirahat ya, mendirikan tenda gitu ya di tengah padang pasir. Dan cuaca lagi tidak terang. Artinya rembulan bersembunyi. Ya. Dan ketika malam tiba, tentu menyalakan. Pada saat itu tentunya belum ada senter ya. Ya, lampu minyak kira-kira seperti itulah. Dan tiba-tiba lampu minyak itu tertiup angin sehingga suasana dalam kemah itu gelap gulita. Ya, semua pada pada sibuk. Wah, ini bagaimana ini? Pemimpin kita kegelapan ini gitu ya. Kegelapan nih, lalu ada yang cari ya, katakanlah korek kalau sekarang dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan lagi ya, khalifah itu menangis. Tentu semua, kalau orang Jawa bilang cantriknya ya, pembantunya,
eh, pelayan-pelayannya gitulah ya, yang selalu mempersiapkan apa yang diperlukan oleh khalifah itu. Ada apa Tuhan? Gitu. Karena dia tahu ini khalifahnya ini jagoan ini, ya, ini jagoan, bukan orang sembarangan. Kok tumben menangis gitu loh? Ada apa Tuhan? Gitu ya. Sang khalifah menjawab, mataku kemasukan debu gitu. Dia bilang begitu. Setelah itu tidak tinggal diam para cantrik-cantrik ini ya. Hulu balang mungkin kalau sekarang bahasa Melayunya ya. Tidak tinggal diam karena masa sih, karena kemasukan debu aja kok sampai sebegitunya gitu ya. Terus datang lagi karena nggak puas, tanya lagi, Tuhan kenapa engkau menangis gitu? Karena didesak terus oleh ini hulu balangnya ini, cantrik-cantriknya ini ya. Maka dijawablah oleh Tuhan itu, dia bilang begini, di sekarang ini kita ada di atas bumi. Dan ketika lampu, maksudnya apa ya, kalau orang Jawa bilang sentir atau dulu mungkin obor gitu ya. Ketika tidak ada cahaya dan obor itu mati, itu gelap sekali. Kita tidak bisa melihat apapun yang ada di depan kita. Terus aku membayangkan bagaimana nanti ketika jenazah kita dimasukkan ke dalam kubur, bukankah kita akan menemukan kegelapan yang lebih gelap lagi? Itu yang membuat aku menangis. Jadi ketika almarhum bapak itu mau dimakamkan, aku ambil kisah itu untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang tetangga-tetanggaku dan semua sanak kerabat yang ikut memakamkan ayah seperti itu. Artinya ketika jenazah itu masuk ke alam kubur, di sana kegelapan yang ada. Masalahnya sekarang ya, penerang apa yang harus kita persiapkan untuk kita bisa mendapatkan cahaya di dalam kubur kita? Kan itu yang jadi perenungan kita. Ya. Makanya kalau orang Jawa bilang itu dengan budayanya tentu jembaro dalane padango kubure. Jadi ketika jenazah itu mau diberangkatkan ke kubur itu selalu mendoakan begitu, jembaro dalane, ya, jalannya itu lapang, padango kubure, kuburnya itu, makamnya itu terang gitu. Selalu berdoa begitu. Itu kalau kita lihat khususnya generasi-generasi tua ya, sayang budaya itu tidak terus diajarkan, diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya gitu ya. Jadi kata-kata itu ketemu sekali dengan apa yang sedang kita kaji. Nanti ketika kita di dalam kubur, penerangan kita itu apa? Sedangkan di sana yang tentu adanya kegelapan, tentu butuh alat penerang. Itu diskusi kita dalam mampir ngombe kali ini ya. Oke. Selanjutnya ya, berbicara tentang amal, itu orang biasanya kalau ada orang meninggal langsung mengatakan, oh ini insya Allah apa ini akan menikmati kebaikan karena amalnya banyak gitu. Jadi hanya terputus hanya pada kata amal saja. Ya enggak apa-apa sih kalau dia paham amalnya banyak. Masalahnya amal apa? Kita kadang-kadang kan, orang itu insya Allah akhirnya baik kehidupannya. Kenapa? Amalnya banyak sekali dia. Itu sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa begitu. Yang penting yang kamu harus tahu, amal itu amal apa dulu. Karena amal itu mujmal, dia masih universal, belum di breakdown ya.
Jadi kita coba mengutip diksi amal itu ada ain, mim dan lam begitu ya. Itu dari bahasa Arab ya, berarti itu bisa melakukan, bisa berbuat atau perbuatan. Itu artinya amal. Ya. Jadi perbuatan atau kerjaannya yang dikerjakan, ya itu kalau kita tarik ke arubiunnya, ya itulah yang dimaksud dengan amal. Masalahnya kita harus tahu bahwa berbuat atau mengerjakan itu ada yang baik, ada yang buruk, gitu loh. Jadi dia ketika amal itu dia harus dipahami secara mujmal dulu, baru nanti khusus bahwa setelah di breakdown ada amal soleh, ya, ada amal saiyah, ya, amal soleh, amal saiyah, ya. Amal soleh itu adalah amal baik, amal saiyah itu amal buruk, ya. Makanya selalu dia biasanya itu terangkai, ya. Kita bisa lihat ya di Al-Qur'an, kamu buka Quran surat 103 Al-Asr ya. Kita mulai dari surat 2 ke surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Ada yang mengerjakan kebajikan, ya. Jadi tidak berhenti di amilus, ya. Dia terangkai, ya, menjadi amilus solihati, mengerjakan kebajikan atau mengerjakan kebaikan, ya. Dia diperinci, ya. Yang ini yang kalian harus ngerti, ya. Aku lengkapi kalimatnya, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan atau ada yang mengerjakan kebajikan. Itu kita tarik ke arobiunya amilus solihati. Jadi dia tidak berhenti di amilus saja. Dia terangkai dengan solihati itu menjadi satu idiom. Ya, baru kemudian saling menasihati dan untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, ya. Yang sedang kita bidik adalah amilus solihati, ya, amilus solihati. Jadi amal soleh, amal yang baik, bukan amal yang buruk, bukan amal syaiyah, ya. Kalau amal syaiyah itu amal buruk, ya. Jadi yang perlu aku sampaikan ke kalian, kalaupun nanti kalian ketemu diksi amal, itu harus paham dulu, ya. Jangan terus amal dipahami secara mujmal bahwa amal itu terbagi dua, ada yang soleh, ada yang saiyah, ya. Aku breakdown dulu tentang amal soleh itu apa sih. Jadi amal soleh itu adalah, ya, itu istilahan dalam terminologi Islam, ya, dalam agama kita, bahwa amal soleh itu sebagai segala perbuatan baik yang itu bersesuaian dengan akal, kemudian bersesuaian dengan Al-Quran, bersesuaian dengan hadis, ya. Adapun amal saiyah, ya kebalikannya dari itu, gitu aja, ya. Nah sekarang kita kembali ke hadis, ya. Hadis dari Anas bin Malik, ya. Kanjeng Nabi ngendikan, berucap, ya, yang mengikuti mayat sampai ke kubur itu ada 3, ya. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Iya, kalau kita punya, katakanlah kita punya mobil terbaru, sekarang mobil terbaru yang keluaran dari
dari apa negeri matahari terbit itu kan kemarin teman ada yang beli itu hampir setengah miliar 500 hampir 500-an ya, setengah miliar. Itu paling kalau dibawa ke makam itu cuman parkir di halaman kuburan doang. Ya, nggak mungkin bisa masuk ya. Begitu juga keluarga kita ya. Nggak mungkin dia mau ikut ke dalam kubur bersama kita. Nggak. Maka hadisnya benar banget. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Jadi keluarga kita tidak mungkin, siapapun tak, bapak, ibu, mbak, adik, emas, tidak mungkin. Itu akan kembali. Begitu harta kita juga. Mobil yang harganya mendekati setengah miliar itu ya hanya parkir di halaman doang. Di halaman makam itu tidak mungkin. Jangankan rodanya, bautnya aja nggak ikut kita. Ya. Lalu ada satu yang ikut kita. Ya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kuburnya adalah amalnya, ya, amalnya. Jadi yang mau aku berikan stressing, kalau ada diksi amal itu kamu harus tahu dulu. Oh berarti yang dimaksud amal baik, amal soleh, bukan amal buruk, bukan amal syai'ah, ya. Jadi kalau ada, oh bapak itu meninggal, iya itu amalnya banyak, semoga husnul khotimah. Nah, itu kamu harus amal yang mana dulu harus ngerti ya. Begitu juga di hadis ini kan dikatakan bahwa yang mengikuti mayat sampai ke kubur ada 3 ya. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedang yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Kembali kepada cerita tadi, ketika seorang tuan, seorang khalifah menangis karena dia memikirkan gelapnya di dunia aja seperti ini, bagaimana ketika nanti kita di bawah tanah. Di dunia di atas tanah aja sudah seperti ini gelapnya. Maka untuk menjawab semua itu tidak lain, jawabannya adalah penerang dari kubur kita itu nanti adalah amal soleh kita. Ya, seperti yang terkait dalam Quran surat Al-Asr 107 ayatnya 3. Oke, itu ngobrol pagi kita kali ini, semoga ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil bersama. Selanjutnya selamat berakhir pekan, jangan lupa ya, mungkin sedang berakhir pekan bersama keluarga. Ya, ingat tadi kita harus mempersiapkan amal soleh karena itu nanti yang akan menemani kita di dalam kubur, menjadi penerang untuk mengusir kegelapan yang ada di dalamnya. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa jalan-jalan, monggo silakan. Ketika ketemu dengan waktu sholat, cari di mana tempat sholat. Bisa di langgar, bisa di musola, bisa di masjid. Di sekitar jalan sekarang kan tidak sulit cari tempat sholat. Kalaupun sulit, kamu bisa sholat dimanapun ya. Yang penting semuanya bisa dikondisikan. Misalkan, oh tidak ada air, tayamum bisa. Kalau memang demikian, bisa di pinggir jalan ya. Tetapi sekarang tidak begitu sulit mencari tempat-tempat sholat. Silahkan dicari ya. Apalagi tentunya kalian kan berkendaraan dengan mobil ya. Oke, dari itu sampai ketemu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.